ketahui bahwa laser itu secara luas sudah digunakan di dermatologi ya, sudah untuk pigmentasi, berarti itu promotornya adalah melanin. Untuk vaskular berarti hemoglobin. Kemudian untuk rejuvenation tentunya air. Jadi paling penting di sini adalah bagaimana panjang gelombang yang kita harapkan. Tapi masih dipakai untuk mata, femtosecond itu 10 min 15 ya. Malah ada lagi nanti attosecond, katanya 10 min 15, tapi ini masih dalam penelitian ya. Jadi ini masih bukan dalam diteliti untuk supaya bagaimana lebih cepat lagi pulse-nya sampai ke target supaya tidak melukai dan tidak membakar ya. Sedangkan kalau yang non ablatif fraksional sudah tahu ya, di sini adalah bagaimana nanti mekanismenya membentuk microthermal zone. Jadi itu yang lebih aman, tetapi dia tidak mengikis pada epidermisnya. Jadi epidermisnya masih intak, tidak mengikis. Demikian pula pada yang low fluence dapat NDA itu pun banyak digunakan untuk pigmentasi, tapi banyak digunakan sebagai laser toning ya. Nah ini quisit ini tentunya 10 pangkat min 8. Nah tadi saya sampaikan ada ruby, ada alexandrite, dan ada NDA. Dan ini tentunya kenapa dia pulse duration, karena dia itu kecepatannya sangat cepat sehingga dia high precision, sehingga untuk membuat kerusakan pada jaringan sekitar itu sangat minimal ya, dan dia pun akan diabsorb oleh melanin dan hemoglobin. Dan ini kerjanya dia bukan thermal. Dulu kita banyak laser yang sifatnya thermal karena pulse-nya dia cukup panjang. Kalau ini 10 min 8 min 9 second berarti dia lebih cepat sehingga tidak membakar, tapi dia membuat suatu namanya shock wave, jadi gelombang kejut. Tujuannya dia akan terjadi waktu ada cahaya masuk, di mana cahaya itu akan menjadi thermal, tapi karena pulse-nya cepat sehingga thermalnya sedikit. Kemudian dia akan menimbulkan suatu tekanan mekanik, makanya disebutnya dengan fotomekanik atau fotoakustik. Sehingga di situ dia akan langsung melakukan si pigmen tadi, melanin itu akan dipecah menjadi partikel-partikel kecil. Jadi kerjanya seperti itu. Nah, kemudian dari situ nanti akan diambil atau dimakan oleh makrofag yang akan mulai membersihkan.
Sehingga kita harus tahu kapan kita akan melakukan pengulangan. Jadi berilah kesempatan kepada si pigmen yang dipecah itu untuk dihabiskan dulu gitu ya. Jadi jangan sampai terus kita harus tembakan dalam waktu yang cepat, karena pernah ada saya dengar ada yang sampai 1 minggu 2 atau 3 kali. Kebayang nggak? Mungkin kalau cuman yang tadi yang seperti yang pendek atau yang pulse-nya rendah, low pulse itu tidak jadi masalah ya. Tapi kalau yang seperti ini tidak boleh. Nah, Q-Suite ini sudah jelas ya, karena dia chromophore-nya untuk pigmen ya, ataupun untuk melanin atau tinta, sehingga dia bisa untuk tato ya, dan juga untuk melasma. Nah, foto aging masih bisa, karena apa? Karena pada Q-Suite ini tadi ada foto mekanik atau foto akustik, sehingga dia akan melakukan mikro cedera di situ. Tapi tentunya mikro cederanya yang sifatnya halus, ya, sehingga dia akan menjadikan suatu adanya mikrokavitasi di situ, sehingga timbul neokolagenesis. Ya, tapi tentu ini tidak akan secepat dengan picosecond, karena dia lebih lagi picosecond itu lebih cepat lagi gitu, sehingga dia akan terjadi lebih bagusnya dengan yang seperti itu. Jadi kalau yang Q-Suite memang dia utama adalah untuk targetnya pigmen dan juga tinta ya. Nah, ada kasus yang menggunakan untuk onychomycosis. Memang bisa, tetapi pada pengalaman ini tidak hanya ini saja. Tetap masih baik dengan menggunakan terapi topikal atau oral ya. Tetapi banyak yang menggunakan untuk onychomycosis. Demikian juga untuk pembuluh darah. Memang ini masih bisa karena dia di mana dia panjang gelombangnya antara 755 itu bisa mempengaruhi, tapi tidak untuk hemangioma yang besar. Dia bisa mengganggu atau hemoglobin yang sifatnya kecil, vaskular kecil saja. Jadi kalau kita ketahui pada kasus melasma pasti ada proses namanya angiogenesis. Jadi dia akan membuat pembuluh darah kecil yang baru sehingga ada teleangiotasi. Jadi ini masih bisa dilakukan untuk seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa tujuannya ya sudah jelas, dia secara luas digunakan untuk kelainan kulit dan juga pada area-area lesi yang subkutan, dan kemudian indikasinya sudah jelas untuk pigmen dan juga untuk mengangkat atau untuk tinta ya, dan panjang gelombangnya tentu tergantung targetnya berapa dan chromophore-nya apa yang akan diabsorpsi, dan pulse ini yang paling penting nanosecond. Jadi kita kalau mau menggunakan harus tahu pulse-nya berapa, wavelength-nya berapa, dan fluence-nya. Ini fluence adalah energi yang dibutuhkan untuk sampai melakukan koagulasi. Ini pun kita harus paham ya. Nah, karena untuk yang pulse itu harus rendah dari TRT. TRT itu adalah thermal relaxation time. Kita tahu pada rambut itu yang paling susah dibakar itu antara 40 sampai 100 sekitar 4 milidetik ya. Nah, milisecond ya. Nah, sedangkan ini kan nano, lebih kecil lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah di bawah TRT sehingga lebih aman untuk tidak terjadi membakar ya. Nah, mekanismenya sudah jelas tadi, dia selektif ya, diabsorpsi cahaya tersebut kepada targetnya, kemudian dia akan nanti mengadakan foto mekanikal atau foto akustik sehingga pigmennya menjadi pecah menjadi partikel-partikel kecil. Tapi tentunya tidak merusak kepada area pigmen yang ada di sel keratinosit, tetapi dia hanya ada di melanofor atau melanosol. Karena kalau dia bekerja di situ, takut terjadi adanya hipopigmentasi. Jadi nanti ada mode pigmentation yang tampak bintik-bintik putih. Jadi kita pun harus paham untuk menggunakan laser ini. Jangan melewati apa fluence yang disarankan. Lebih banyak energi yang diberikan tentunya akan lebih bahaya. Kita akan membuat menjadi PIH. Nah, ini memang cukup efektif karena dia bekerja ke bagian superficial dermis, jadi dia bisa mengangkat untuk yang melasma yang sampai ke daerah dermal ya. Demikian pula juga kita harus adjust parameternya, itu yang paling penting. Parameter di adjust kalau kita mau sampai ke lebih yang dalam, karena kita tahu kalau yang epidermis itu dengan 532 sudah bisa, tetapi kalau makin panjang lagi bisa sampai ke dermis. Ini sudah ada jurnalnya bagaimana pada onychomycosis ini dilakukan pengobatan dengan laser, tetapi memang tidak seoptimal dengan penggunaan terapi topikal ataupun oral. Jadi sifatnya adjuvan. Nah, untuk picosecond ini kita tahu bahwa dia lebih pulse-nya tuh akan lebih cepat lagi ya, dan hampir sama. Tetapi kelebihannya di sini dia bisa untuk acne scar dan striae distance. Jadi kita ketahui bahwa pada acne scar itu kita tahu ada yang tipenya ice pick, ada yang box, ada yang rolling. Memang dia terbaik hanya untuk yang sifatnya box ya. Kalau box itu bentuknya yang seperti kotak dan itu memang seperti kena bopeng gitu ya, kena yang bekas cacar ya,
atau yang sifatnya rolling itu seperti bergelombang karena dia memang terikat dengan jaringan di bawahnya. Yang high speed itu yang tajam ke bawah, itu agak lebih sulit kalau kita mau melakukan rejuvenation. Jadi yang masih bagusnya tuh dengan yang tempat untuk yang box scar atau dengan yang rolling scar, ya acne scar ini. Tapi ini memang tidak membantu sepenuhnya ya, karena memang kalau misalnya ini kita harus menggunakan yang sifatnya kalau mau lebih bagus dengan ablatif. Ya laser ablatif, tapi tentunya laser ablatif pun ada kerugiannya. Nah untuk strie atau stretch mark, memang yang paling baik adalah strie yang masih baru, ya strie yang sifatnya strie rubra, karena itu yang merah warna merah. Kalau yang sudah alba itu agak sulit karena dia sudah lama, sehingga untuk pemulihannya agak lebih sulit untuk yang strie alba. Nah tujuannya pun cara kerjanya sama, karena tadi dia menggunakan tekanan sehingga dia terjadi suatu mikrokavitasi. Dan akibatnya membentuk suatu cedera di situ dan akhirnya dia terjadi neokolagenesis sehingga terjadi pembentukan jaringan kolagen sehingga acne scarnya akan lebih baik lagi. Nah pada yang ultra short ini ya targetnya tentu memecah menjadi partikel yang kecil dan juga dia bisa melakukan remodeling. Itu kelebihannya daripada si Pico ini ya dibanding yang tadi Q-Sweet itu, dan juga dia karena pulse-nya dia lebih pendek, tentu dia thermalnya lebih kecil, sudah jelas mengurangi kerusakan, dan tentu fotomekanikalnya tadi lebih besar karena dia membuat suatu tekanan mekanik sehingga seperti ada ledakan gitu ya di dalam jaringan itu, dan kemudian hasilnya itu tadi ya membuat mikrocedera dan tentunya akan lebih aman dan lebih efektif untuk memperbaiki penampilan khususnya untuk rejuvenation. Jadi hampir sama juga di sini tadi ya untuk picosecond ini. Dan baiknya pasien seperti apa yang dilakukan ini? Misalnya pasien yang ingin tidak mau downtime-nya lama, karena kalau dibanding dengan Q-Sweet itu downtime-nya lebih lama. Nah ini lebih minimal downtime dan juga hasilnya akan lebih cepat karena memang semakin itu dia presisinya lebih tepat, semakin baik untuk efektivitasnya. Sehingga ini dapat digunakan pada pasien-pasien yang nggak mau ribet gitu ya, dia pengen cepat lagi menggunakan make up. Karena kita ketahui bahwa epithelialisasi kulit itu 3-5 hari. Makanya kalau kita melakukan peeling pada pasien, sebaiknya 3-5 hari itu jangan dulu pakai make up. Karena kalau dia pakai make up itu akan mengganggu epithelialisasi daripada kulit, sehingga akibatnya ya penyembuhannya terganggu. Kadang-kadang kan wanita Indonesia tuh pengen dalam tindakan besoknya sudah bisa pakai make up lagi gitu ya. Nah itu yang kita harus sarankan 3-5 hari ya. Dan jangan lupa semua pengguna ini harus tetap menggunakan sunscreen, karena kalau tidak, apalagi kulitnya sensitif, dia walaupun bagus ya, tapi akan timbul lagi ya. Demikian pula tadi picosecond satu freckles ya, freckles juga bisa karena dia terjadi fotomekanik sehingga bisa terangkat ya. Nah tapi kalau tidak menggunakan fotoprotektif sunscreen, tentu dia akan kambuh lagi. Nah ini dia ada dua cara kerjanya dengan adanya PTMD atau photothermal mechanical disruption. Jadi waktu ada cahaya, dengan adanya cahaya itu kemudian dia akan diserap, dan akan diserap dia kemudian dia akan pulse-nya itu durasinya sangat cepat, sehingga tentunya dia akan menjadikan suatu proses di situ adalah fotomekanik atau fotoakustik ya, sehingga tentunya ini akan terjadi suatu proses yang lebih aman dibanding yang menggunakan thermal. Nah sudah katakan tadi bahwa pulse duration itu harus lebih rendah daripada TRT ya, karena kalau TRT-nya lebih dari TRT tentu akan terbakar. Kita ambil patokannya dengan rambut ya. Nah ini pada PTMD ini tentu ini adalah ultrafast ya. Nah di sini akan menghasilkan suatu tekanan yang tinggi sehingga pada melanosom itu akan pecah. Jadi tidak merusak kepada tadi melanin yang ada di dalam sel ya, di dalam keratinosit ataupun di melanosit, karena kalau terjadi di situ tentu akan menjadikan efek samping berupa hipopigmentasi. Jadi konsepnya pada PTMD ini terjadi adanya stres atau tadi yang kejut ya, jadi gelombang kejut yang akhirnya dia akan menjadikan partikel-partikel kecil, kemudian dia tentunya harus membuat fragmented ya, jadi dia dan partikel fragmented sehingga nanti kemudian akan dibersihkan oleh makrofag. Nah ini bentuknya ada yang fraksional terapi, di mana dia harus ada difraktif. Jadi difraktif lens satu artinya dari satu sinar dibikin menjadi ratusan sampai ribuan titik-titik kecil, yang tujuannya adalah lebih aman, tidak membakar jaringan sekitarnya. Kemudian juga dari mikrolens ini juga sama, yang tujuannya dia untuk bagaimana membuat mikrobeam ya, jadi ada microthermal zone di sini, jadi high local point di sini ya. Jadi hanya 10% saja yang terkena dengan ini, jadi nanti dia akan terjadi stimulasi kolagen, dan dia kenapa cepat? Karena area yang tidak terbakar itu akan membantu penyembuhannya. Nah
demikian pula ini untuk yang LUOB tadi, bagaimana sel itu akan merangsang pada kulit sendiri untuk terjadi neokolagenesis ya. Nah ini pun sudah ada penelitiannya, di mana pada penelitian ini bahwa dikatakan bahwa ini cukup efektif ya. Nah ini yang non ablatif fractional laser. Nah ini paling banyak digunakan karena dianggap aman ya, di mana dia akan meng-create suatu microthermal zone di sini ya, karena dia fraksional. Tentu dia tidak mengikis karena dia non ablatif. Kalau ablatif itu mengikis, kalau dia tidak mengikis. Jadi dia hanya memberikan suatu kolom-kolom, di mana pada yang kolom-kolom tersebut nanti terjadi pemanasan dari situ, kemudian akan menyebabkan adanya gangguan, atau misalnya di situ adanya gangguan pada kulit sekitarnya masih normal, sedangkan yang kolom-kolomnya itu akan terganggu, sehingga yang bagian yang normal itu akan membantu dalam penyembuhannya. Nah, tentu pada keadaan ini banyak orang menggunakan yang non ablatif. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya yang lebih bagus adalah semi ablatif. Jadi itu akan lebih cepat hasilnya, dia lebih baik. Yang non ablatif memang bagus, tetapi kita akan harus berulang-ulang lagi. Kalau yang semi ablatif, dia tidak serusak menggunakan yang ablatif, tetapi ya efeknya lebih cepat. Tetapi harus hati-hati dibandingkan non ablatif ya. Nah tentu ini kita harus melihat bagaimana adanya thermal yang dikontrol, yang kemudian akan memberikan kerusakan, tetapi dalam pola yang fraksional, jadi yang mikrothermal ya. Nah ini nanti akan merangsang bagaimana terjadinya neokolagenesis dan juga akan membuat jaringan sekitarnya tetap normal sehingga membantu penyembuhan lebih cepat. Nah ini kalau kita bandingkan yang ablatif dengan non ablatif, memang ada beberapa ya. Nah ini ada yang lebih panjang, pada yang ablatif ini tentu ini yang lebih mengikis pada epidermis. Nah dari sekian ini yang paling terkenal sebetulnya adalah erbium dan juga thulium 1927 ya, yang banyak digunakan. Nah karena apa? Karena saya pernah menggunakan yang thulium ini karena ternyata selain dia bisa memperbaiki yang epidermis, juga dia DEZ-nya itu dermal epidermal junction ya, DEJ-nya itu diperbaiki ya, karena dia memperbaiki juga neokolagenesis itu. Jadi kalau kita tahu bahwa yang orang yang melasma itu, apalagi ada tadi foto aging, kita tahu ada gangguan daripada kolagen tipe 7 sehingga dia akan mengganggu. Nah itu perlu dilakukan lamininnya diperbaiki. Nah pada saat lamin diperbaiki ini memang kita harus supaya agar tidak apa, tujuannya apa? Supaya tidak terjadi rekurensi. Karena kebanyakan orang melasmanya sudah bagus, ada makrofag dimakan, jatuhlah dia ke bawah. Nah ini perlu diperbaiki dengan si thulium ini. Saya lebih senang menggunakan ini karena dia untuk rekurensi terjadinya melasma itu lebih lama gitu. Memang sebetulnya sih semua juga bisa berulang lagi ya, kalau pasiennya tidak menggunakan sunscreen, pasiennya masih senang outdoor, pasiennya masih senang tanning ya, atau dengan pola hidup yang kurang tidur, merokok dan sebagainya, itu masih terjadi demikian karena ada radikal bebas. Tapi dengan ini pasien merasa puas ya, karena dia merasa kok lebih lama ya saya kekambuhannya dibanding yang pakai sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah ini kalau kita bandingkan, ini ablatif, dimana kalau kita lihat dikikis itu dari mulai epidermis sampai bagian superficial dermis, dikikis demikian. Jadi sudah jelas ya, penyembuhannya terjadinya downtime akan lebih lama, penyembuhannya juga di satu titik PIH ya. Kadang-kadang kalau yang kulit sensitif jadi scar ya, apalagi kalau secara skin genetiknya ditemukan MMP yang tinggi, tentu dia akan lebih lama lagi penyembuhan lukanya, ini yang dikhawatirkan. Nah kalau pada superficial fractional, tentu ini lebih dangkal lagi ya pada bagian epidermis, dan dia tadi membentuk microthermal zone. Sedangkan kalau yang non ablatif, dia tidak ada pengikisannya, jadi hanya area-area berbentuk kolom-kolom yang dilakukan, dan bagaimana dia melakukan suatu untuk peremajaannya sehingga merangsang kolagen di antara kolom-kolom tersebut. Tapi kalau yang ablasi fraksional, ya, nah ini tentunya dia ada mengikis, kalau dari gambarannya di sini tentunya ada beberapa jaringan yang hilang ya, demikian kalau pada ablatif, pada juga yang ablatif fraksional. Nah ini ada gambarannya, dimana kalau untuk yang ablatif banyak sampai ke bagian superficial dermis, sedangkan kalau yang fraksional itu hanya berbentuk kolom-kolom, jadi tidak merusak semuanya. Nah kalau non ablatif juga sama ya, itu banyak digunakan untuk yang acne scar ya, peremajaan, strip, foto edit dan sebagainya ya. Tetapi tentunya dia ini butuh waktu beberapa kali dibanding yang semi ablatif ya. Nah kalau yang tadi thulium 1927 dia bisa non ablatif, bisa juga semi ablatif. Bagaimana kita mengukur parameternya? Jadi banyak sekali sekarang menggunakan itu karena dia bisa non ablatif, bisa semi ablatif. Jadi kalau kita masih ragu caranya untuk menembakkannya, ya kita pakai non ablatif dulu. Tapi kalau kita sudah lebih pandai lagi karena
memang alat ini bagaimana the man behind the gun. Itu bukan alatnya dulu yang bagus, tapi the man-nya dulu, behind the gun-nya dulu. Nah ini jadi kalau kita sudah pandai menggunakannya, berarti kita berarti yang sifatnya semi ablatif. Nah tentu keuntungannya tadi minimal downtime, kemudian dia lebih aman daripada ablatif, juga aman bisa digunakan untuk berbagai tipe kulit, tetapi ada keterbatasannya. Tadi keterbatasannya adalah pada yang non ablatif tentu dia harus berkali-kali treatmentnya, dan juga tentunya hasilnya nggak instan ya, dia bertahap ya, segera lah ya, tapi masih bertahap, masih ada waktu yang lebih panjang. Dan dia kalau yang pigmen yang dalam dia kurang efektif kalau yang sifatnya ini ya. Nah ini sudah ada abstraknya, di mana pada penggunaan ini ya untuk bisa mengobati pada acne ya, pada striae dan juga pada skin rejuvenation, jadi bisa digunakan. Nah sekarang kalau yang rendah fluence-nya ini banyak digunakan sebagai laser toning, terutama untuk kulit Indonesia yang tipe 4 sampai tipe 6 itu paling cocok, karena tentunya ini karena harus berkali-kali, dan dia tuh spot size-nya besar. Karena kalau kita menggunakan spot size yang besar berarti energinya kecil ya, jadi kebalikannya, tidak linear. Jadi kalau spotnya besar tentunya energinya lebih kecil, tapi kalau spotnya kecil energinya lebih besar. Nah ini biasanya cukup gold standar di Asia karena low energy ya, karena dia tidak menyebabkan juga adanya PIH, walaupun akan terjadi kalau kita fluence kita perbesar, jadi harus hati-hati menggunakannya. Dan ini biasanya digunakan untuk skin brightening. Biasanya pasien itu 1-2 minggu bisa datang, dan kemudian dia merasa ingin keundangan, dia lebih tampak lebih bercahaya lagi, skin brightening, dia menggunakan ini ya. Dan juga bisa untuk PIH. Waktunya kurang 4 menit lagi. Ya, baik. Dan ini memang sudah ada digunakan ya, tetapi hati-hati, banyak terjadi laporan adanya hipopigmentasi. Kalau misalnya pasiennya cenderung kita lihat di situ kalau skin genetik itu ada MCR1 sama OCA2, di mana kalau itu meningkat pada MCR1 hati-hati, mudah sekali hiperpigmentasi. Tapi kalau dia OCA-nya yang ada di situ, hati-hati ya, itu pun bisa menyebabkan hipopigmentasi. Jadi memang perlu skin genetik itu dilakukan untuk kita bisa melakukan ini cocok nggak digunakan seperti ini ya. Nah ini adalah patokannya, protokolnya. Jadi dia dilakukan 10 kali 1-2 minggu biasanya ya. Kemudian parameternya kita lihat dari mulai panjang globulin 10-6-4, kemudian fluence yang harus rendah 1-3, kemudian spot size-nya juga kita atur lagi seberapa banyaknya, karena dia bisa lebih merata. Dengan spot yang lebih besar lebih merata pada seluruh wajah, dan pulse-nya 5-10 itu karena dia harus lebih besar, luas kan ya. Dan endpoint-nya cukup sampai eritem yang slight aja, yang ringan. Jangan sampai dia merasa pasien lebih perih ya, kemudian dia eritemnya lebih lama, itu takutnya menjadi PIH. Jadi kita harus pilih betul ya. Jadi mekanismenya dengan melakukan dia selektif, destruksi selektif pada melanin dan di melanofor, tidak melakukan dia dan selnya, karena takut menjadi hipopigmentasi. Jadi pada keuntungannya pada yang low fluence ini, everything tetap intact ya, dan tidak terganggu, tidak ada downtime, dan juga dia tidak mengganggu sehari-hari. Jadi ada keterbatasannya karena apa? Harus multiple session yang low fluence ini ya, kemudian juga dia harus bertahap terus ya, gradual ya, dan kemudian dia juga resiko terjadi hipopigmentasi ada ya. Kalau saatnya overuse, pasiennya merasa puas itu dalam brightening, ternyata dia punya sensitif, kita lakukan per minggu terus menerus ya, kita harus lihat dulu keadaannya. Nah kemudian ini pun biasa sekali digunakan untuk yang hasilnya yang lebih baik ya, dikombinasikan dengan yang lainnya, bukan hanya itu saja. Nah tentu kita pilihannya apa? Nah kalau tato kita gunakan dengan Q-Sweet atau dengan Picosecan. Kalau melasma untuk lebih amannya bisa low fluence atau dengan Picosecan. Kalau acne scan tentu kita bisa gunakan non ablatif ya, atau yang deep kita lakukan Q-Sweet. Kalau skin region kita bisa lakukan fraksional. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan saya tunggu nanti pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.